Hello, welcome to Faktanya. Mengejutkan, berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, ternyata nama Mas Kaisang Pangarep ini hanya meraih suara 1% dalam elektabilitas di DKI Jakarta. Posisi Mas Kaisang ini jauh di bawah Pak Anies dan Pak Ahok, bahkan di bawah nama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan juga di bawah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Padahal bisa dijamin mereka tidak mencalonkan diri. Bukannya info yang beredar pada survei sebelumnya, nama Pak Kaisang masih berada di nomor 3 besar di bawah Pak Anies dan Pak Ahok. Kok koyo diuncal kayak ngono ya? Mak plusut jatuh ke bawah. Oh yuding, jatuh kan ya ke bawah ya, maksud jatuh ke atas. Yang jelas, penurunan popularitas Mas Kaisang tuh terlalu tajam turunnya. Meskipun hasil survei bisa berubah-ubah dan bukan patokan yang pasti, tapi mosok mau 1% saja. Dan menurut survei yang sama, yang baru, yang keluar tapi di berbeda daerah, maksudnya buat di Jawa Tengah, elektabilitasnya juga baru 7% saja. Itu sih posisi di nomor 1. Lalu kedua ada Pak Kapolda Jateng dengan perolehan 6,8%. Kemudian posisi berikutnya ada Gus Yassin dan artis Raffi Ahmad, Bupati Kendal Mas Diko, dan yang lainnya. Survei elektabilitas di Kompas ini agak unik ya sebenarnya. Pertama, mosok si elektabilitas anak ragil Pak Jokowi ini hanya 7%, padahal pas pemilu kemarin, baliho PSI tersebar di mana-mana di Jawa Tengah. Nggak hanya baliho PSI, namun juga ada wajahnya Mas Kaisang segede gaban di beberapa titik strategis. Masa iyo respondennya Kompas nggak mengenal sama sekali? Terus, nama Pak Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jateng, nggak masuk di urutan atas. Ini yang jadi pertanyaan Fanya. Baliho serta spanduknya yang lumayan banyak, yang sudah keliling-liling ke banyak toko, masa nggak ada efeknya sama sekali? Dan ditambah perolehan Gus Yassin, kenapa hanya 3,2%? Beliau itu kan calon senator dari Jateng yang pada pemilu kemarin mendapatkan 3,8 juta pemilih. Wow, apakah survei elektabilitas Litbang Kompas ini juga menggambarkan kondisi yang real? Orang-orang sih masih bisa menilai, hanya menurut Fanya kok rodok piye gitu ya. Kembali ke tentang nama pamannya Jan Etes. Manuver politik akhir-akhir ini mengapa tidak cukup kuat untuk mengangkat dirinya? Oh iya ding, survei yang dilakukan oleh Indeks Data Nasional juga menempatkan elektabilitas Ketua Umum PSI di bawah hanya 1% saja. Entahlah, bisa jadi berbagai survei itu menggambarkan masyarakat juga belum banyak memutuskan mau memilih siapa nanti. Dan Mas Kaisang sendiri pun belum memutuskan bakal berkonsentrasi di mana. Pertanyaan yang bisa Fanya kutip, dia mengatakan tunggu bulan Agustus pada masa pendaftaran calon kepala daerah. Ini bisa disebut semacam tes ombak atau check sound untuk melihat sebesar apa sih publik merespon namanya. Sebagai putra kepala negara atau adik wakil presiden terpilih, dia juga punya banyak keunggulan. Di beberapa daerah, nama pemilik franchise Sang Pisang ini sudah sempat dipasang-pasangkan. Misalnya nih, di DKI Jakarta sudah disandingkan dengan ponakan Pak Prabowo, Pak Budi Satrio. Atau yang terakhir, usai bertemu dengan Ketua Umum Golkar, disebut akan dijodohkan dengan pengusaha kelas kakap, yaitu Pak Jusuf Hamka. Untuk maju di Jawa Tengah, belum ada nama yang coba disuarakan. Yang menarik, sembari cek sound, beliau ini berusaha untuk mendekati beberapa partai, salah satunya yaitu menemui presiden di PKS, Pak Ahmad Syaiqo. Waktu di pertemuan tersebut, dilakukan berbagai usaha untuk mencari kesepahaman mengenai isu politik. Kesepahaman atau peluang koalisi nih Pak. Safari politik Kaisang bisa diartikan dengan sedang melakukan penjajakan karena PKS mempunyai kursi terbesar di DKI Jakarta, yaitu sejumlah 18 kursi. Sementara PSI sendiri mempunyai 8 kursi yang jika digabungkan, maka keduanya cukup untuk memenuhi syarat pendaftaran sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Dirinya tidak perlu lagi mencari-cari partai lain untuk maju di Pilgub di DKI Jakarta. Tapi sayangnya PKS sudah punya pasangan sendiri, yakni Pak Anies dan Pak Soebul Iman. Atau ini upaya PSI untuk menggoda Iman supaya diganti dengan dirinya? Ya mungkin bisa saja sih. Tapi biasanya tingkah pola anak ragil itu berbeda dari yang lain. Wongnya unik, belum bisa diterima nalar. Bisa pula apa yang dilakukan Mas Kaisang ini sedang untuk mengukur seberapa besar pemimpin partai politik membuka peluang untuk dirinya. Sebab jika hanya membaca berita atau mendengar di ruang publik saja, belum tentu apa yang disesuaikan itu seperti apa yang dia inginkan. PKS pasti punya penilaian sendiri terhadap Kaisang. Mereka tidak akan melihat dengan sebelah mata. Diakui atau tidak, kekuatan politik sekarang ini bandulnya masih ada di tangan Presiden. Termasuk pada anak-anak mereka. Ini yang ditimbang-timbang sebab PKS butuh memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Nggak cuma itu saja, Mas Kaisang juga ingin parpol lainnya melihat dan mempertimbangkan dirinya layak untuk dilamar atau menaikkan daya tawar. Bukan hanya PKS, manuver yang ditempuh partai yang pemilu ini kembali gagal masuk ke Senayan, mereka juga bertemu dengan pimpinan Golkar. Usai dari sana, Pak Erlangga menyodorkan Pak Jusuf Hamka, pengusaha tol, untuk jadi pendamping Ketua Umum PSI di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian secara matematik, jika Golkar dan PSI berkoalisi, mereka belum tentu memenuhi syarat pendaftaran. Jumlah kursi keduanya hanya sebesar 18 dan masih dibutuhkan sebanyak 6 kursi lagi. Fanya lagi nunggu nih. Kira-kira habis ini mau kemana lagi ya kunjungan berikutnya? Kayaknya nih PSI nggak bakal datang ke Gerindra deh. Karena hampir dipastikan Gerindra ini mengusung sendiri kadernya. Ya bisa saja mereka emoh ngusung keluarga dari istana. Kan Mas Gibran sudah jadi wapresnya Pak Prabowo. Belum lagi di Sumatera Utara mereka juga sudah memutuskan menjagokan Pak Bobi Nasution. Masa iyo Kaisang juga mau didukung? Gimana sama kader Gerindra yang lainnya yang sudah menjejak atau jalan politik sejak lama? Yang mesti dipertimbangkan, pemilih DKI itu pemilih rasional, bukan hanya pemilih dengan emosional. Jangan dikira mereka akan menerima begitu saja kandidat yang sudah disodorkan. Warga Jakarta itu sudah melek politik atau menyadari akan memilih figur yang punya kapasitas, dibandingkan dengan memilih figur yang hanya mendompleng nama besar dari bapaknya. Di manakah Mas Kaisang dipastikan akan berlaga? Apakah di DKI atau Jawa Tengah? Entahlah. Fanya juga nggak tahu. Bapaknya sendiri berkomentar, Jakarta bagus, Jateng bagus. Semua masih di Indonesia. Mungkin dia mau berpesan dimanapun Kaisang berlaga, beliau pasti support dengan penuh, seperti apa yang dilakukan pada Mas Gibran Rakabuming Raka. Kawan Fanya yang budiman, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!